Halo, kali ini saya akan menyampaikan tentang tutorial mendownload, menginstal, dan menggunakan Minecraft ya, khususnya itu adalah yang versi Education ya, Education Edition. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mendownload aplikasi Minecraft Education Edition ini. Nah, langkahnya yang pertama kita masuk ke browser, kemudian kita masuk ke alamat education.minecraft.net. Nah, di sini kita akan masuk di homepage-nya. Nah, di sini untuk mendownload kita tinggal arahkan, nah, bisa ke sini misalnya ya, how it works. Nah, selanjutnya kita pilih download ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa mendownload Minecraft yang sesuai dengan versi dari OS yang ada di PC kita atau di laptop kita. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, jadi Windows yang muncul, dan selanjutnya saya langsung download. Kita tunggu sampai proses pengunduhan selesai ya. Oke, setelah terdownload kita tinggal menginstalnya. Nah, caranya kita klik hasil unduhan kita, selanjutnya kita tunggu ya sampai muncul kotak dialog. Di sini kita bisa memilih bahasa penginstalan. Ada yang English, ada juga yang menggunakan bahasa lain seperti bahasa Indonesia misalnya ya. Nah, di sini kita tinggal klik next ya, sampai di sini kita pilih accept. Nah, next. Oke, sampai ini terinstall. Nah, kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Oke, setelah penginstalan selesai, di sini kita bisa launch langsung ya, langsung jalankan aplikasinya ketika kita tekan tombol finish. Nah, sekarang kita perhatikan. Oke, setelah kita selesai menginstal, maka di sini kita akan langsung masuk ke Minecraft Education Edition. Nah, di sini saya masuk dengan menggunakan akun Guru Inovatif ya. Jadi secara langsung akan masuk ke sini. Nah, di sini akan ada beberapa kotak dialog seperti ini, seperti main atau memulai game ya. Kemudian baru dan unggulan, pengaturan atau ganti akun. Nah, di sini bahasanya sudah saya ganti ke bahasa Indonesia. Nah, selain itu di sini juga ada lambang hanger ya, gantungan. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengganti karakter yang kita akan gunakan bermain. Nah, misalkan di sini kita akan menggunakan yang default, jadi seperti ini. Yang terakhir saya gunakanlah yang ini. Nah, misalkan saya mengganti dengan karakter ini, maka kita tinggal confirm. Nah, maka kita akan masuk menggunakan atau skin yang seperti ini ya, karakter kita. Nah, selanjutnya di sini kita sebelum mulai bermain, di sini saya akan masuk ke menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah pengaturan akses terhadap Minecraft kita. Di sini ada beberapa pilihan. Aktifkan teks keucapan dengan pengaturan perangkat, kemudian aktifkan pembaca layar dan yang lainnya. Nah, di sini juga ada kontrol ya. Kontrol ini digunakan untuk mengatur tombol yang akan kita gunakan untuk bermain. Nah, misalkan ini serang atau hancurkan. Di sini adalah tombol 1, yaitu klik kiri pada mouse ya. Pilih blok, klik kanan pada mouse dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada pengaturannya. Ini juga bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan ini ya. Kita akan mengubah arah ya, untuk mengarahkan dari karakter yang akan kita gunakan. Misalnya ini menyamping ke kanan, kita coba akan klik, kemudian ganti dengan tombol kursor menuju ke kanan. Kemudian mundur, kita gunakan kursor mundur ya. Kemudian jalan maju, kita gunakan kursor maju pada keyboard. Kemudian untuk ke kiri, kita gunakan yang ke kiri ya, yang ke kiri pada keyboard ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk
kiri kita menggunakan tombol left, ke kanan kita menggunakan tombol right, jalan mundur down, jalan maju up. Nah itu ya. Nah jadi seperti itu contoh pengaturan yang bisa kita lakukan ya. Nah jika kita menggunakan keyboard, menggunakan joystick ya, joystick seperti stick PS, nah maka di sini kita bisa mengaturnya juga sama. Dan juga untuk layar sentuh yang menggunakan monitor berteknologi layar sentuh ataupun mungkin menggunakan iPad. Nah, jadi itu untuk pengaturan kontrol. Selanjutnya ada pengaturan profil. Nah, secara umum di sini kita bisa mengganti akun ya. Akun yang kita gunakan untuk bermain itu bisa kita ganti. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan akun saya ya, yang mana ini menggunakan akun Guru Inovatif ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa men-setting tampilan seperti misalnya kecerahan. Ini bisa kita atur seberapa keinginan kita, disesuaikan dengan nyamannya kita dalam menggunakan menggunakan game ini. Nah, kemudian di sini perspektif. Jadi perspektifnya itu adalah orang pertama. Jika kita memilih orang pertama, maka kita seperti menggunakan kameranya secara langsung, atau mungkin disilahkan dengan point of view ya. Nah, kemudian kalau ini bagian belakang orang ketiga, berarti kita akan melihat karakter kita berjalan. Jadi seperti ada kamera yang di belakang yang mengikuti karakter kita. Sedangkan ini bagian depan orang ketiga, artinya di sini adalah kita akan seperti ada kamera di depan kita yang memperlihatkan bagian depan dari karakter kita. Nah, jadi seperti itu. Biasanya yang secara umum digunakan adalah orang pertama ya. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan, ada layar penuh, sembunyikan tangan, sembunyikan boneka kertas dan sebagainya ya. Seperti misalnya layar penuh berarti di sini adalah full screen ya. Nah, keburaman HUD ini juga bisa kita atur ya. Ini juga bisa kita atur. Nah, jadi di sini banyak sekali ada pengaturannya seperti daun indah dan seterusnya ya. Langitnya, pencahayaan dan yang lainnya ya. Termasuk juga ini UI-nya. Nah, jadi itu pengaturan untuk video. Kemudian audio. Di sini juga kita bisa mengatur musiknya ya, volume musik dan volume suara ya. Di sini bisa kita atur, misalkan volume musik saya kecilkan sedikit ya. Nah, di sini ada juga pengaturan untuk sumber dayanya. Jadi misalnya seperti ini ya. Ada tanah plus 1 dan lain sebagainya. Kemudian penyimpanan. Nah, kita bisa mengatur penyimpanannya ya, penyimpanan dari file permainan kita. Nah, di sini juga ada pengaturan bahasa. Nah, di sini kebetulan sudah saya ubah ke bahasa Indonesia. Sebenarnya itu adalah bahasa Inggris. Nah, umumnya itu adalah bahasa Inggris. Nah, di sini saya ubah ke bahasa Indonesia. Itu terserah kita, nyamannya kita ya. Bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau bahasa lain mungkin yang paham dengan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu. Nah, jadi itu beberapa menu yang ada di setting, termasuk juga di sini how to play. Jadi di sini dijelaskan cara-cara untuk bermain, seperti kontrol, bagaimana cara mengontrolnya di sini sudah dijelaskan. Kemudian termasuk juga inventory-nya. Menggunakan inventory ataupun ketika kita mengambil dan menaruh inventory. Jadi sudah ada, termasuk juga di sini crafting. Untuk crafting bagaimana caranya itu sudah dijelaskan ya. Kemudian world builder, membangun dunia, ini juga sudah dijelaskan ya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk di bagian menu cara bermain, how to play. Nah, jadi seperti itu di bagian settingnya. Kemudian di sini juga ada switch account. Switch account ini digunakan untuk mengganti akun yang kita gunakan dalam bermain ya. Jadi kita bisa menggantinya. Nah, sekarang kita akan coba untuk tekan play. Nah, ketika kita menekan play, maka di sini akan muncul view my world. Kalau kita sudah membuat dunia, nanti kita akan bisa pilih di sini. Kemudian bisa juga view library, ya. Nah, di sini juga kita bisa membuat
dunia kita dari awal dengan memilih create new, ya. Di sini sudah disediakan, kalau kita memilih create new, di sini juga sudah disediakan template-template yang sudah ada, ya. Di sini sudah ada template-nya. Jadi banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita menggunakan view library, maka di sini juga ada beberapa hal yang atau menu yang bisa kita pilih, seperti listen. Ini sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Ada yang science, nah science-nya ada kimia, biologi, dan yang lainnya, ya. Kemudian di sini ada matematik, komputer, ya, teknologi komputer, bahasa dan seni, sejarah, ya, dan budaya, dan yang lainnya. Di sini sudah disesuaikan dengan mata pelajaran misalnya yang kita ajar. Nah, jadi seperti itu. Ini sangat memudahkan sekali ketika kita membuat dunia untuk belajar, ya. Kemudian selain yang sesuai dengan ini mata pelajaran, di sini juga ada Monthly Build Challenge. Nah, di sini untuk yang membangun tantangan misalnya membuat rumah yang ada saljunya, ya. Ada arsitekturnya, area and volume challenge. Jadi di sini mungkin bisa ada challenge-nya, ya, challenge untuk mengukur volume seperti itu, ya, dan yang lainnya. Jadi di sini banyak sekali jika kita menggunakan dunia jenis ini. Nah, kemudian di sini juga ada bioma, dan bioma ini biasanya memunculkan bagaimana tampilan alamnya, apakah padang pasir, apakah di sini ada misalkan ada bioma yang berupa bebatuan, ya, ada yang berupa es, salju, ada yang hutan, ya. Kemudian ada laut, ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Kemudian ada juga yang di dalam laut. Nah, itu, ya. Nah, ada juga yang future world, ya. Nah, di sini bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan keinginan kita untuk membangun dunia yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Untuk mencoba mengontrol karakter yang kita miliki, maka di sini kita pilih template, kemudian di sini Minecraft tutorial. Nah, kita akan coba. Ya, di sini kita mainkan. Nah. Oke, di sini akan muncul beberapa ini, ya. Beberapa dari tutorial yang ada, welcome to Minecraft dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa baca, ya, secara langsung, atau kita juga bisa membaca dengan mengklik kanan pada mouse, ya, sesuai dengan settingan yang kita buat. Nah, di sini ready to jump into a Minecraft world. We have created this world specifically so you can learn the control you need to play Minecraft. Nah, kalau setelah selesai membaca, kita tinggal klik escape dan kita coba, ya. Kita disuruh belajar untuk mengontrol. Untuk ke kiri kita menggunakan tombol D, untuk ke kanan kita menggunakan tombol D, ke kiri menggunakan tombol A, ke depan W, ke belakang S, kemudian untuk melompat kita gunakan spasi. Nah, kita akan coba bergerak ke depan, kemudian mouse ini, ya, kursor mouse akan mengarahkan kita kemana arah yang akan kita tuju, ya. Nah, ini ada beberapa perintah lagi. Need to back up, use the SK to move in reverse, ya. Pressing A slide to. Nah, kita akan disuruh melewati ini, kon-kon yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kita coba lewati, ya. Nah, untuk ke atas, di sini sudah diberikan instruksi press the space bar to jump. Nah, ini. Jadi untuk melompat kita memadukan tombol spasi dan juga tombol bergerak ke depan, yaitu tombol W. Nah, maka kita akan melompat dan dapat bergerak ke depan. Nah, terakhir, can you get through this maze? Try using the W, A, S, and the K to make your way through to the end. Nah, jadi sekarang kita akan coba bergerak, ya. Nah, di sini juga ada perintah need to back up, remember you can use the SK. Nah, jadi kalau mundur pakai SK, ya. Nah, ternyata jalannya ke sini. Nah, di sini ada pesan lagi, kita right click,
To open this door, you will need the lever above the door. To activate this key, look right click on the mouse. Nah, jadi kita menekan tuas ini ya dengan menggunakan klik kanan. Nah, maka pintunya akan terbuka. Need to look around to Minecraft, you must as your eye. Nah, jadi kalau mau melihat sekitar, kita disuruh mengarahkan mouse kita ya kemana arah kita mau melihatnya. Nah, di sini kita jump. Nah, Minecraft block can be destroyed by using left click. Nah, I'm the block and hold down left click to break down this drive. Nah, jadi kita disuruh menghancurkan ini ya. Nah, untuk menghancurkan kita menekan tombol kiri ya dari mouse dan kita ambil. Nah, ini akan masuk. Ini akan masuk ke inventory kita ya. Nah, sekarang kita disuruh belajar berenang. You will want to know how to swim in Minecraft. It's similar to walking actually. Kita sama seperti berjalan ya. Jadi di sini menggabungkan antara tombol W dengan spasi untuk berenang. Jadi kalau kita kelelep di sini, kalau pendek tidak masalah ya. Nah, kita bisa langsung lompat. Nah, jika dalam, maka di sini kita menggunakan tombol spasi dan W. Nah, karena jika kita tenggelam, kita tidak menggunakan jam, maka di sini kita akan tenggelam. Dan di sini ada gelembung oksigen. Kalau itu habis, kita akan iya. Nah, kita coba ke bagian lain. Nah, di sini ada tour guide-nya. How to, kita lihat dulu ya. How it's time to use this block gitu. Nah, jadi kita untuk naik, kita harus di sini membuat menyusun bloknya ya. Jadi kita harus membuat tangga dengan menyusun blok. Di sini saya punya tanah. Jadi saya menggunakan tanah ini untuk membuat tangganya. Nah, selanjutnya kita lihat perintah lain. Hold down W to climb up this fence and move on the stage 2. Nah, kita bisa memanjatnya ya. Ya, dengan menekan tombol W ya. Secara dengan selang waktu yang dengan tetap ditekan ya. Welcome to stage 2 crafting. Nah, kita di sini akan belajar mengcrafting ya. Nah, kita di sini akan menebang pohon yang ada di depan. Oke, kita hotbar is at the bottom. Jadi yang di bagian bawah itu adalah hotbar, and collect will fill the slot first. Item in this hotbar can be quickly select by using. Nah, jadi benda-benda yang ada di bagian hotbar itu bisa kita pilih dengan menekan tombol 1 sampai dengan 9 ya. Jadi yang mana yang akan kita gunakan, tinggal kita tekan tombolnya. Nah, inventory master. Once the hotbar is full, once of will be stored in the inventory. Jadi kita bisa mengakses inventory dengan menekan tombol E. Nah, sekarang kita akan coba tekan tombol E. Nah, ini inventory kita. Saya punya
tanah dan kayu ya, dan kayu mentah ya. Nah, untuk menutupnya kita bisa tekan escape. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya. Di sini kita akan belajar meracik ya. Di sini ada menu-menu. Jadi mau membuat apa di sini sudah dijelaskan. Misalnya mau membuat papan, di sini kita menggunakan 1 buah batang kayu mentah. Nah, kita akan coba dengan menggunakan di sini apa namanya? Inventory kita. Nah, ini saya akan pindahkan kayunya ya. Saya akan pindahkan. Nah, akan menjadi papan. Papan ini akan saya pindahkan di bagian bawah lagi. Inventory bagian ketiga. Ya. Kita sudah punya 4 papan kayu. Oke, selanjutnya kita akan lihat yang lainnya. Now drag the crafting table. Nah, kita membuat crafting table ya. Kita membuat meja untuk mengcrafting. Itu menggunakan 1, 2, 3, 4 papan kayu. Nah, kita akan buka lagi inventory-nya. Sekarang kita masukkan 4 papan kayu ya. Kita perlu 4. Nah, ya, kita sudah punya crafting table, jadi meja untuk membuat peralatan ya. Letakkan di sini. Oke. Kita lanjut lagi. Crafting table has 3 slot for placing material and a slot for the item output as stated. Nah, kita disuruh meletakkan di sini ya. Crafting tabelnya itu ada di hotbar nomor 4. Kita klik nomor 4 dan kita letakkan ya. Oke. Untuk meletakkannya kita menggunakan tombol klik kanan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membuat tongkat. Tongkat kayu itu resepnya adalah 2 papan kayu. Kita akses dulu. Nah, di sini kita sudah punya papan tongkat. Ini akan saya pindahkan. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita akan membuat yang lainnya. Nah, di sini ada cangkul kayu ya. Cangkul kayu itu resepnya adalah 3 papan kayu dan 2 tongkat. Oke, kita coba. Nah, tongkat cangkul kayu ini kita akan gunakan untuk menghancurkan blok batu ini ya. Di sini ada petunjuk lagi. Nah, jadi di sini kita sudah belajar atau sudah berhasil menggunakan mengontrol awal ya, mengontrol awal dari karakter kita. Selanjutnya kita akan coba bagian lainnya lagi ya.